warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Wahyu Purwoandeni dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 22B. Oke, dalam video kali ini saya akan merangkum dan juga menjabarkan solusi dan juga permasalahan yang ada dalam film. Judulnya adalah film Tare Zameen Par, atau ada bahasa Inggrisnya yaitu like stars on earth, seperti bintang di bumi ya. Oke, film ini salah satu film yang sangat inspiratif ya. Film ini berasal dari India dan dirilis tahun 2007. Nah, film ini juga bergenre keluarga dan memang sangat inspiratif sekali. Jadi film ini menceritakan tentang anak disleksia ya, perjalanan anak disleksia bernama Ishan. Nanti kita juga akan membahas secara singkat film ini bagaimana, permasalahan, solusi dan juga kesimpulannya ya. Yang pertama adalah film ini menceritakan tentang seorang anak bernama Ishan seperti tadi ya, yang dianggap sebagai anak idiot. Nah, biasanya orang kalau melihat anak istimewa, anak selebgram itu mereka semuanya menganggap itu anak idiot ya. Padahal mereka itu bukan anak idiot, tapi mereka cuma anak yang terlahir dengan keistimewaan masing-masing. Aneh pokoknya ya, perilakunya itu ada aja. Pasti perilakunya di luar nalar. Seperti salah satu contohnya, Ishan ini pernah saat pelajaran dia memandangi kubangan air gitu, atau saat dekat dengan air dia hampir mencelupkan kepalanya gitu. Ada aja pokoknya rasa ingin tahunya itu sangat besar sekali ya. Nah, juga sampai-sampai Ihsan ini nggak ada yang mau menerima dia, biasalah, karena manusia ini kan kebanyakan tidak mau menerima siapa yang berbeda dengan mereka ya. Pasti mereka memilih yang sama dengan mereka ya, karena mereka itu malu kalau dekat dengan Ihsan, termasuk keluarganya ini mungkin agak malu dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus atau ABK ya. Ihsan ini sejak kecil tuh suka bermain sendiri ya, karena itu tadi tidak ada yang menerima dia, sehingga dia bermain sendiri, selalu bermain sendiri. Jadi dia selalu bermain dengan anjing-anjing yang ada di dekat sana. Nah, ketika sampai suatu cerita ada bola nyasar ya, bola nyasar teman-temannya bermain, Ihsan ini bermain sendiri dengan anjingnya. Bola itu ada nyasar ke dekatnya Ihsan, lalu temannya minta tolong, Ihsan tolong lempar sini. Dan ternyata sama Ihsan tidak sengaja dilempar ke arah yang salah, sehingga menyebabkan temannya marah dan bertengkar, menyebut Ihsan ini sebagai anak idiot, anak bodoh gitu kan. Jadi akhirnya mereka bertengkar, berselisih sampai di mana si Ihsan akhirnya menggigit temannya itu ya. Dengan apa? Tapi sebenarnya juga salah ya, karena ya gitu ya, mungkin sebuah perlawanan dari Ihsan sendiri setelah dibilang si temannya mengeluarkan kata-kata kasar ya. Setelah itu saat Ihsan sampai di rumahnya, orang tuanya ketahuan, jadi kan menimbulkan rasa ketakutan sendiri terhadap Ihsan gitu kan. Ayah Ihsan ini langsung marah dan memaki Ihsan, kenapa kok menyakiti orang lain gitu. Betul memang marah, tapi kan ayahnya tidak tanya ke Ihsan kenapa alasannya Ihsan bertengkar dengan si temannya, dan juga si temannya juga membesar-besarkan masalah dan menambah-nambah cerita, sehingga Ihsan terlihat sangat bersalah di sini ya. Nah, ayah Ihsan marah dan memaki Ihsan. Orang tuanya lalu Ihsan ini ditinggal beberapa hari oleh ayahnya. Bahkan saat di kelas, Ihsan malah sibuk melihat kubangan air, tidak konsen dan asik dengan dunianya sendiri. Saat dipanggil guru, Ihsan tidak bisa menjawab dengan lancar alias terbata-bata. Ihsan juga tidak bisa membaca. Dia akhirnya dibully teman-temannya karena tidak bisa membaca. Gurunya membuli, menertawai, sampai menimbulkan ketakutan sendiri dalam diri Ihsan. Ihsan ini ternyata mengalami disleksia, di mana dia membayangkan atau imajinasi kalau angka dan tulisan itu menari-nari
Dan pokoknya intinya Ishan ini sangat menghalu ketika melihat tulisan-tulisan itu ya. Nah juga, dan Ishan sampai pada dimana Ishan ini ujian dan saat disediakan soal dia benar-benar kebingungan ya, ini gimana ngerjakannya. Terus dia sampai membayangkan, oh bagaimana ngerjakan soal ini, sampai dia menjawab cuma satu jawaban, dan itu pun jawabannya salah ya. Nah cuma satu pertanyaan yang jawab. Saat pengambilan rapot juga guru bilang tidak ada perubahan dalam diri Ishan, yang menyebabkan gimana ya, orang tuanya nih jengkel. Orang tuanya jengkel kenapa Ishan tidak mengalami peningkatan. Ini sudah 2 tahun dia di kelas yang sama, kok masih belum naik kelas juga gitu kan. Dan juga ini juga di sini diceritakan guru-guru reguler juga tidak bisa menangani Ishan, sampai dia merekomendasikan, kepala sekolah merekomendasikan Ishan untuk masuk ke dalam sekolah luar biasa. Tapi orang tua Ishan tidak mau dan merasa malu kalau anaknya sampai masuk di SLB seperti itu. Ya juga, dan juga guru-gurunya bukan cuma orang tuanya saja, tapi guru-gurunya juga membandingkan Ishan dengan kakaknya. Kalau kakaknya Ishan ini namanya Yohan ya. Yohan ini sangat berprestasi dalam semua mata pelajaran, nilainya bagus. Setelah itu dalam bidang olahraga juga baik. Tidak seperti Ishan yang menurut orang tuanya dan menurut guru-guru dia tidak bisa ngapa-ngapain alias idiot itu tadi. Padahal ya kesalahan dari gurunya juga ya. Belum bisa memahami Ishan dan belum diberi bekal untuk mengajari anak berkebutuhan khusus seperti Ishan. Sebenarnya semua anak kan tidak semua anak itu bodoh, cuman mereka pintarnya aja di bidangnya masing-masing ya. Nah juga gurunya bilang kalau Ishan itu perlu dipindah ke sekolah khusus, dan orang tuanya Ishan ini sangat malu ya. Akhirnya dia waktu pulang ya dimarahin lagi sama ayahnya. Ayahnya juga gitu ya, pola asuh ayahnya ini sangat keras gitu kan. Nah ayahnya juga membandingkan Ishan dengan kakaknya yang berprestasi ya, dan sering juga memukul Ishan karena ayahnya merasa anak yang pintar adalah anak yang seperti kakaknya itu tadi, Yohan, bukan seperti Ishan. Dia berpikir anak seperti Ishan adalah anak yang malas dan tidak bisa belajar, malas-malasan, nakal, dan tidak bisa belajar ya. Lalu yang selanjutnya ini dia akhirnya dibully teman-temannya. Ini Ishan membolos, sampai akhirnya Ishan itu membolos ya, minta bantuan kakaknya. Karena Ishan ini suka membolos karena dia suka berpetualang, dia suka mengeksplorasi hal-hal baru, dunia baru ya. Jadi dia minta tolong kakaknya untuk dia bisa membolos lagi ya, karena dia sudah sering membolos. Akhirnya dia minta tolong kakaknya untuk membuat surat kalau dia sakit. Akhirnya gurunya memperbolehkan dia untuk membolos. Nah, Ishan pura-pura sakit sampai ketahuan ayahnya, dan ayahnya marah lagi dan mukul Ishan seperti itu ya. Jadi melakukan kekerasan pada anaknya itu sebenarnya tidak baik ya, sehingga menimbulkan ketakutan sendiri. Dan juga ayahnya juga tidak tanya kenapa anaknya membolos. Seharusnya memang menanyakan alasan dulu ya, kenapa Ishan membolos. Karena Ishan tidak suka dengan tugas dan pelajaran yang ada di sekolahnya, tidak nyaman juga ya. Akhirnya karena orang tuanya sangat marah tadi, akhirnya Ishan dipindahkan ke sekolah biasa. Mungkin kalau kita bilang itu ke sekolah buangan ya, kalau rata-rata bilang. Tapi itu sekolah tetap biasa. Tidak mau, ayahnya bersikeras tidak mau Ishan ditaruh di SLB karena malu tadi. Yang itu sekolahnya itu ada asramanya, sehingga Ishan tidak bisa pergi kemana-mana gitu kan. Awalnya ibunya kan juga tidak rela. Kenapa Ishan ditaruh di asrama? Dia tidak pernah lepas dari orang tuanya sekalipun juga. Ishan sebenarnya mengalami kekecewaan juga ya, sangat kecewa kenapa ibunya dan orang tuanya seperti ini kepadanya gitu. Di awal-awal sekolah pun dia sampai ngambek ya, dia sampai ngambek kepikiran hal tersebut, sampai dia di awal sekolah pun dia masih murung, merenung, intinya sedih banget lah kenapa dia ditaruh di sana. Dia juga gak mau berbicara dengan guru, juga tidak
ini ya, merenung dan murung juga menyendiri. Sampai ibunya itu melihat salah satu buku Ishan di mana Ishan menggambar suatu cerita yang bergerak. Jadi kalau di bukunya itu dipercepat gini, ceritanya bisa bergerak tentang keluarga yang utuh. Lama-lama keluarganya itu menjauhi Ishan ya. Jadi menggambar adalah salah satu curahan hati dari Ishan. Nah, keluarganya menjauhi Ishan. Di sekolah baru itu dia pernah diminta menerjemahkan puisi. Akhirnya si Ishan tentu saja menerjemahkan puisi itu, tapi secara filsuf sekali. Dan mungkin gurunya juga tidak terlalu memahami atau tidak merespon dengan baik, sehingga akhirnya dia membuat semua orang menertawakan Ishan. Tapi di sekolah baru pastinya ada teman baru. Nah, ada teman sebangkunya yang bernama Rajan. Dia juga siswa disabilitas tunadaksa kalau nggak salah ya. Dia membela Ishan. Dia bukan membela Ishan, bilang kalau kamu cuma menerjemahkan puisi ini secara benar, yang lain itu cuma menambahkan gitu kan. Dan akhirnya Ishan mempunyai teman pertama dalam dia selama sekolah ya. Jadi bahan tertawaan. Raja menjelaskan kalau Ishan. Oke, lanjut ke Ishan. Rajan mengalami disabilitas. Kesehariannya Ishan ini dipermalukan, ditertawakan karena tidak bisa, sampai Ishan ini depresi. Ishan dijemput sampai suatu hari Ishan ini dijemput untuk menonton kakaknya bertanding tenis ya. Walau awalnya itu Ishan tuh tidak mau, dia masih merenung, tidak mau tertawa dan sebagainya. Lalu setelah mau dia melihat kakaknya, yang menang lagi ya pasti kakaknya. Akhirnya dia setelah selesai menonton, dia ditaruh ke asrama lagi. Terus esoknya itu ada pelajaran seni dan ada guru baru bernama Nikup, dan disitulah terjadinya suatu kenaikan pada diri Ishan ya. Ada titik cerah di mana ada Pak Nikup yang mengajarnya itu dengan mengalami pendekatan dengan metode yang sangat menyenangkan, karena dulu Pak Nikup adalah seorang guru SLB. Jadi guru-guru lain sangat berpikir kalau Pak Nikup ini sangat aneh, kenapa anak SLB disamakan dengan anak reguler gitu kan. Metodenya tidak bisa disamakan seperti itu. Nah, semua murid senang dengan Pak Nikup ya, dan merasa dekat dengan Pak Nikup, kecuali Ishan ini masih merenung dan tidak mau menggambar gitu kan. Orang tuanya tidak, sampai pada saat orang tuanya Ishan ini tidak mau mengunjungi Ishan karena mengikuti kakaknya lagi. Di sini terlihat ya kalau kedua orang tuanya ini sangat memilih Yohan daripada kakaknya ya, seperti diskriminasi ya. Dan Ishan pun kecewa. Guru barunya itu sempat ditegur ya Pak Nikup tadi karena gaya belajar yang aneh, karena dulunya guru SLB ya. Akhirnya Nikup ini berusaha mengetahui ini kenapa sih ada kesalahan apa, dia itu sulit apa si Ishan ini, kok dia tidak bisa mengikuti pelajaran. Akhirnya dia mencari-cari tahu sampai akhirnya dia menemukan kalau Ishan ini mengalami disleksia. Nikup ini sampai pergi ke rumahnya Ishan untuk ayahnya itu, sekali lagi ayahnya selalu membanding-bandingkan Ishan dengan kakaknya ya. Ayahnya tidak suka Ishan dibilang pintar atau istimewa dan memberitahu kalau Ishan mengalami disleksia. Nikup menyuruh sampai Nikup ini kesal dan menyuruh ayahnya untuk membaca bahasa Jepang yang ada di mainan. Tentu saja nggak bisa lah gitu kan. Yaitu diibaratkan sama seperti hal itu. Ayahnya cuma melihat kompetensi tanpa melihat keunikan dalam diri Ishan. Dan Nikup ini mulai mendekat ke Ishan sedikit-sedikit ya, sampai melibatkan dia dalam urusan kelas, sampai semuanya disuruh membuat prakarya dan semuanya terpaku dengan hasil karyanya Ishan. Lagi-lagi Ishan ini sangat malu ya, jadi dia tidak mau ngaku-ngaku kalau itu punya dia, padahal semuanya tahu kalau itu punyanya Ishan. Dan sampai akhirnya Nikup ini mengajari Ishan bagaimana Ishan ini belajar dan menulis, belajar sambil bermain, dan Ishan terlihat sangat senang ya dengan hal tersebut ya. Jadi dia semangatnya itu semakin meningkat dan potensinya juga semakin meningkat karena
sudah mengetahui atau sudah mengasesmen si Ishan ini tadi, sehingga dia bisa menggali potensi dalam diri Ishan. Padahal Ishan ini sebenarnya adalah anak yang sangat jenius ya, dan sangat berbakat. Cuman guru-guru lain belum ada yang bisa menggali potensi seperti guru Pak Nikop ini tadi ya. Sampai lomba melukis untuk semuanya. Dan ayahnya si Ishan ini masih belum terima kalau ternyata Ishan ini disleksia gitu loh. Dan akhirnya Pak Nikop memberitahu kalau mengajari anak jangan dengan kekerasan tapi dengan kasih sayang. Di situ ayahnya langsung down mungkin ya, iya akhirnya sadar gitu kan. Nah, sampai semuanya lomba melukis dimulai, semuanya melukis, Ishan masih belum datang. Tentu Pak Nikop gugup. Akhirnya meskipun telat, akhirnya Ishan datang ke tempat itu untuk melukis. Nah, sampai Ishan mendapatkan juara 1, dan di situ Ishan sangat senang sekali sampai dia memeluk Pak Nikop itu tadi. Ishan sangat berterima kasih kepada Pak Nikop karena sudah membimbingnya dan menggali potensi yang ada dalam dirinya. Sampai pada hari rambutan, kepala sekolah memanggil ortunya dan mengatakan bahwa lukisan Ishan akan dijadikan sampul di sekolah. Orang tuanya tentu pasti gak percaya ya, anaknya yang dianggap idiot, anaknya yang dianggap tidak bisa apa-apa, ternyata sangat berbakat. Itu tadi kesalahan dari orang tuanya, tidak bisa menggali potensi anaknya ya. Dan juga mereka juga sangat kaget ketika Ishan ini mengalami banyak peningkatan, dan akhirnya orang tuanya berterima kasih pada Pak Nikop, termasuk juga Ishan yang sangat senang sudah kembali ceria lagi. Dan di sini permasalahan yang ada dalam film ini adalah yaitu yang pertama adalah Ishan mengalami kesulitan membaca dan menulis, yaitu disleksia. Dan yang kedua adalah Ishan mengalami pola asuh kekerasan, di mana akhirnya Ishan tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada orang tua, apa yang dia alami kepada orang tuanya, dan orang tuanya juga tidak mau apa yang sudah dialami dengan anaknya ya. Yang ketiga adalah guru reguler tidak mampu mengajari Ishan karena Ishan ini anak yang berbeda metode pembelajaran. Lalu guru dan orang tua menilai anak yang pintar adalah yang nilai dan olahraganya bagus, padahal setiap anak punya keistimewaan masing-masing, dan kepintaran itu tidak dinilai dari sebuah angka ya, melainkan anak semua itu mempunyai potensi masing-masing. Dan apakah solusinya? Yang pertama adalah setiap sekolah perlu memiliki setidaknya satu guru luar biasa atau guru yang dididik untuk anak-anak luar biasa. Lalu yang kedua adalah orang tua tidak seharusnya membandingkan atau melakukan kekerasan, melainkan mendidik dengan kasih sayang. Dan kita harus sangat dekat dengan anak, itu maksudnya. Yang ketiga adalah guru seharusnya tidak menyalahkan atau menertawakan jika murid salah menjawab, tidak membuli. Itulah jadi dan tidak membuli ya. Jadi itulah tadi solusi permasalahan dan rekap cerita singkat dari saya. Oke? Itulah tadi rekap cerita solusi permasalahan dari film apa ya tadi, lupa ya. Film ini Tare Zamin Par. Agak susah ya dihafal ya. Aku juga belum hafal dari tadi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.